Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada kita semua. Di sini untuk materi pada pagi hari ini adalah rangkaian listrik. Nah, sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada bisa kan? Oke. Siapa yang mau yang mimpin? Ada yang mau? Oke, langsung saja. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila sana gerak, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita di sini kan sudah dibikin kelompok sekitar satu kelompok 4 orang. Nah, jadi untuk materi pada pagi hari ini adalah rangkaian listrik. Sebentar Bapak startkan. Sudah kelihatan? Belum? Sudah. Untuk materi pada pagi hari ini adalah rangkaian listrik. Ada yang sudah paham dengan rangkaian listrik? Apa jelaskan? Yang pertama, rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah jalur yang dilalui oleh arus listrik. Nah, rangkaian listrik itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah yang pertama rangkaian terbuka, tidak ada arus listrik mengalir. Yang kedua rangkaian tertutup, ada arus listrik yang mengalir. Selanjutnya, nah ini contohnya gambar rangkaian terbuka. Nah, ini contoh yang kedua yaitu rangkaian yang tertutup. Bisa membedakan antara kedua yang terbuka dan tertutup? Bisa nggak? Halo, kedengaran nggak? Bisa? Selanjutnya, pengertian rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini adalah model rangkaian listrik yang dikenal dewasa. Nah, rangkaian listrik adalah suatu rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh listrik yang sama. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian tunggal, membiarkan listrik mengalir keluar dan sumber tegangan melalui setiap bagian dan kembali lagi ke sumber tegangan. Selanjutnya, kuat arus yang mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian. Hambatan yang dirangkai secara seri akan semakin besar nilai hambatannya. Sedangkan lampu yang dirangkai secara seri
nyalanya menjadi semakin redup. Apabila satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Nah, di sini ciri-ciri rangkaian seri. Seri kan memiliki ciri-ciri. Nah, yaitu semua komponen listrik yang akan dipasang disusun secara berderetan dan berurutan. Yang kedua, kabel penghubung semua komponen tersebut tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian, sehingga hanya ada satu jalan yang dilalui oleh arus. Nah, akibatnya arus listrik yang pertama yang mengalir di bagian titik dalam rangkaian sama besarnya, sedangkan beda potensialnya berbeda. Akhirnya, semua komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama pula. Sampai di sini paham? Paham. Selanjutnya, masih lanjutannya, rangkaian seri memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Hambatan total ini disebut hambatan pengganti. Benda potensial atau tegangan total dari rangkaian seri adalah hasil jumlah antara beda potensial pada tiap resistor. Nah, lanjutannya, masih ada lanjutannya. Keuntungan menggunakan rangkaian seri adalah dapat mengurangi biaya pemakaian kabel listrik. Yang kedua, sedangkan kelemahannya, nah ini rangkaian seri mempunyai kelemahan, yaitu energi yang diserap masing-masing alat listrik menjadi semakin kecil. Contohnya, lampu menjadi redup jika dirangkai seri, jika salah satu dari komponen listrik putus atau rusak, maka semua komponen tidak dapat bekerja. Selain itu, hambatan listrik jika komponen dirangkai seri akan semakin besar. Nah, ini selanjutnya pengertian rangkaian paralel. Paralel adalah model rangkaian yang kenal dalam kelistrikan. Nah, secara sederhana, rangkaian paralel diartikan sebagai rangkaian listrik yang semua bagian-bagiannya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya, pada rangkaian paralel terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian bercabang. Dalam rangkaian ini, semua percabangan yang akan dapat dilalui oleh arus listrik. Di setiap cabang itulah komponen listrik terpasang sehingga menjadi komponen itu memiliki cabang dan arus tersendiri. Selanjutnya, arus listrik tersebut mengalir semua komponen listrik yang terpasang secara bersamaan. Rangkaian paralel diperlukan jika kita akan melakukan peraturan arus listrik dengan membagi arus listrik dengan cara mengubah beban yang lewat di tiap percabangan. Masih lanjutannya, semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar pada rangkaian paralel arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda besarnya. Setiap komponen terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari dari sumber tegangan. Artinya, sumber komponen dapat tegangan yang sama besar. Jadi, semisal kita membuat stok kontak itu harus tahu minus sama negatifnya. Kayak batu juga itu kan ada negatif, ada positifnya pas pemasangannya. Contohnya di remote. Nah, ini kan ada kelebihannya dan kelemahannya dalam rangkaian paralel. Nah, ini kelebihannya apabila dimatikan,
maka tidak semua komponen mati kecuali komponen yang dihubungkan dengan saklar yang dimatikan, misalnya lampu. Nah, selain itu, jika ada salah satu cabang atau komponen listrik yang terputus atau rusak, maka komponen yang lain tetapi berfungsi. Sebab masih ada cabang lain yang dapat dialiri arus listrik dan komponen yang tidak rusak. Itu menjadi memiliki hubungan dengan kutub besar tegangan. Sumber tegangan. Nah, kelemahannya dibutuhkan lebih besar banyak kabel atau pengantar listrik untuk menyusun semua atau seluruh rangkaian. Nah, sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Ya. Jelas semua? Jelas. Ya, terima kasih. Di sini untuk pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelumnya terima kasih untuk kegiatan pada pagi hari. Tetap semangat, tetap belajar walaupun daring dari rumah, tetap pokoknya yang produktif di rumah, jangan lupa belajar, yang penting jangan lupa belajar. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.